Benih yang baik yang ditabur pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Karenanya, biarlah kita tetap semangat mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sebab Dia Allah yang mengerti dan pasti balas yang terbaik buat kita yang setia. Damai sejahtera, sukacita dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan kita turun atas setiap kita pagi hari ini. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 3 dari pasal ke-21 kitab Yohanes berkata, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Semalam-malaman mereka bekerja, tapi tidak mendapatkan hasil. Ayat keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Secara fisik, mungkin mereka bingung, kok ada yang mirip banget ya? Tapi mereka terpaku dengan logika. Logika mereka berkata bahwa Yesus telah mati. Jadi tidak mungkin apa yang ada di tepi pantai adalah pribadi yang sama yang pernah mereka ikuti 3,5 tahun. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebelum semuanya terjadi, Yesus berulang kali menyampaikan baik secara umum maupun pada personal bahwa ia akan bangkit. Tetapi kehidupan manusia yang bergerak dalam perspektif logika seringkali membuat manusia tidak bisa melihat hal-hal yang bersifat ilahi. Sesuatu yang memang bisa dikerjakannya karena dia adalah pribadi yang memiliki otoritas, kemampuan dan kekuatan. Dan ini menjadi kisah yang menyadarkan saudara dan saya bahwa kita harus percaya Dia mampu melakukan segala perkara. Meski waktu kita rangkai dengan pikiran kita tidak sanggup. Yang Tuhan minta, cukup percaya. Selanjut ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Betul. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kata murid yang dikasihi Yesus itu kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ini kali kedua Tuhan melakukan mukjizat yang sama kepada para murid. Yang pertama ketika mereka ingin memanggil para murid. Dan yang kedua ketika para murid sudah siap untuk bergerak dalam panggilan yang ia tetapkan. Bapak Ibu, jangan pernah takut. Kebenaran yang pernah kita terima satu kali waktu akan bermanfaat untuk menolong kita memenuhi panggilan yang ia tetapkan. Jadi, jangan pernah bosan. Renungkan firman. Saat ini mungkin kita tidak mengerti, sama seperti para murid yang waktu itu hanya terpukau dengan banyaknya ikan dalam jala mereka.
Namun mereka tidak mengerti bahwa sosok yang memerintahkan mereka untuk menebarkan jala ke sebelah kanan adalah Tuhan yang mempunyai kuasa atas langit dan bumi. Dalam kisah yang dicatatkan Yohanes, menebarkan jala di sebelah kanan membuat mereka melihat bahwa betul ia bukan hanya pembuat mukjizat, tapi dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Itu sebabnya saya mendorong tiap kita, yuk tetap renungkan firman. Percaya bahwa apa yang kita terima hari ini, kalaupun tidak mendatangkan sesuatu mukjizat yang besar pada hari ini, di kemudian hari pasti itu akan bermanfaat yang luar biasa. Ya, jangan pernah kendor. Renungkan firman, karena dengan merenungkan firman, kita dibuat Tuhan mempunyai langkah-langkah yang teratur. Dengan merenungkan firman, kita memiliki ketenangan, sehingga kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan sistematis dan teliti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Amin.